Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hambali. Masih di materi teks pidato persuasif. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar kalian bisa update video terbaru dari saya. Oke, baik, sudah ya. Pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang menelaah struktur teks kebahasaan teks pidato persuasif. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama, teks pidato persuasif pasti memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis membentuk teks yang utuh. Jika kamu amati pada pertemuan yang pertama, pasti pidato persuasif memiliki beberapa struktur. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak teks berikut ini. Nah, bagaimana? Cukup jelas bukan? Kalau masih belum jelas videonya, kalian bisa lihat di situs saya di www.cafesastra.net. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Baik, saya lanjutkan. Struktur dalam teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga adalah penutup pidato. Dari pembukaan teks pidato terdiri dari 3 bagian juga, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka biasanya diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang muslim, atau kata shalom, atau salam sejahtera, dan beberapa jenis salam yang lainnya yang biasa digunakan di Indonesia khususnya. Yang kedua, salam penghormatan. Ucapan penghormatan
Dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya, lebih dulu kemudian seterusnya sampai pada jabatan yang paling bawah. Contoh, yang kami hormati kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan kelas 9, dan adik-adik kelas yang kami banggakan. Jika misalkan ada banyak jabatan, cukup menyebutkan yang sekiranya penting saja, yang lainnya tidak perlu disebutkan. Nah, sampai sini jelas ya. Dan masih bagian pembukaan, yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk menghadiri pidato tersebut. Contoh, hadirin peserta senam pagi yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan uraian saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan senam bersama. Nah, begitu untuk bagian salam pembuka. Atau maksud saya pembukaan pidato. Kita lanjut ke bagian kedua, bagian pidato, yaitu isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi, seorang orator menjelaskan secara detail apa yang disampaikan kepada pendengar. Dan yang terakhir, bagian ketiga adalah penutup. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Simpulan secara ringkas dan materi yang dijelaskan. 2. Pesan atau saran atau harapan dari pidato. Yang ketiga, permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dalam berkata dan menyinggung pembaca. Dan yang keempat, salam penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kebahasaan teks pidato persuasif. Yang akan kita bahas yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana yang dinyatakan pada predikat. Contoh, Aisyah menjemur taplak, Basir menebang pohon di kebun, Ibu menggendong adik dengan hati-hati. Kalimat di atas termasuk kalimat aktif. Kata menjemur, menebang, dan menggendong termasuk kata kerja aktif. Yang kedua, penggunaan kalimat simplek atau tunggal dan kalimat kompleks atau majemuk. Yang ketiga, terdapat kalimat deklaratif dan kalimat imperatif yang bersifat mengajak atau persuasif. Yang ketiga, penggunaan kata sapaan dalam bentuk orang kedua atau orang ketiga. Anda, kalian, beliau, bapak, ibu, atau saudara. Yang kelima, penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan imbuhan dan tidak memiliki makna leksikal atau makna kamus. Kata tugas meliputi kata depan atau preposisi, diantaranya adalah di, ke, dari, dan pada. Dan yang kedua, kata sambung atau konjungsi. Yang ketiga, kata sandang, meliputi si, sang. Yang keempat, kata seru yang meliputi amboi, wahai, aduhai. Dan yang kelima, partikel yang meliputi kah, lah, dan pun. Selanjutnya yang penggunaan kalimat aktif. Selanjutnya yang kelima, struktur teks pidato persuasif adalah penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Contoh, suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, bangga, dan sebagainya.
Dan selanjutnya yang ketujuh adalah penggunaan kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Selanjutnya yang ke-8 adalah penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga padanan kata. Contoh, besar sama dengan akbar, agung, raya. Tua sama dengan lanjut usia, berumur, matang, dan purba. Mati sama dengan wafat, meninggal dunia, tewas, berpulang, tutup usia. Sedangkan antonim adalah dua kata yang memiliki makna berlawanan. Antonim juga disebut lawan kata. Contoh, besar lawannya kecil, tua lawannya muda, mati lawannya hidup. Dan yang ke-9 adalah penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuk fisiknya. Contoh, meja, kursi, manusia, buku, sapu, binatang, dan sebagainya. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dapat dirasakan. Contoh, ilmu, kebahagiaan, harapan, kesegaran, dan sebagainya. Demikian materi teks pidato persuasif pertemuan kedua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng di bawah ini. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.